wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Sorry Kayakti. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum 1 manajemen rantai pasok. Pada kesempatan kali ini yang akan kita analisa adalah terkait rantai pasok sayuran, khususnya bayam. Boleh dikenalkan, monggo namanya Dinten. Alamat desa Pojo, Kabupaten Provinsi Jawa Timur. Oke, langsung ke pertanyaan pertama, Bu. Pemasok, siapa pemasok utama bahan baku atau komponen dalam usaha Anda? Petani, petani di sekitar Rimawan ya. Bagaimana Anda memilih dan menjaga hubungan dengan pemasok? ini sesuai harga pasar. Apa ada tantangan dalam memperoleh bahan baku secara tepat waktu dan kualitas? Ada, Mas. Nopo masalahnya? Masalahnya saingan Sama pedagang lain. Sama pedagang lain. Untuk poin B, produksi, karena ini ibunya sifatnya pedagang besar atau middleman, jadi tidak ada produksi, hanya dari petani lalu dibeli dijual ke pasar lagi, langsung ke aspek distribusi. Bagaimana produk didistribusikan dari tempat ini ke pengecer atau pelanggan? Dijual ke pasar, Dijual ke pasar. ya, dijual ke pasar ya produknya ini ya. Apakah ada distributor regional atau langsung dijual ke pengecer? Langsung dijual Ke pengecer ya ini ya. Ya. Poin C. Siapa pengecer utama yang menjual produk Anda? Penjual sayur keliling ya kalau bahasa Indonesia-nya. Bagaimana hubungan Anda dengan pengecer dalam hal pengolahan stok atau promosi produk? Yo, ini yo. Tidak ada promosi, pokoknya kalau dijual aja gitu aja ya, pokoknya agar harganya cocok diambil sama pengecernya. Seberapa sering Anda berkomunikasi dengan pengecer untuk memastikan produk tersedia di pasar? Setiap hari ya, kalau hampir setiap hari ketemu ya ini. Lanjut ke poin E, konsumen akhir. Siapa target konsumen utama produk Anda? Targetnya pedagang keliling itu tukang sayur keliling, sama yang pengajar di rumah, warung di rumah. Sama ya ini sama rumah tangga ya, Bu ya. Apa ada mekanisme untuk mendapatkan feedback dari pelanggan? Feedback itu nih istilahnya apa? Asuhan. Gak ada. Jadi pokoknya produknya barang bagus tidak ada masukan normal ya. Oke, ada masalah. Ke subbab 2, identifikasi aliran dalam rantai pasok. Poin A, aliran produk. Bagaimana produk berbeda dari pemasok ke
distributor jenengan atau pengecer. Ini dari petani diantar ke sini, sampean beli lalu sampean bawa ke pasar. Apakah ada tantangan logistik dalam pengiriman produk ke konsumen akhir? Tidak ada, ya lancar-lancar saja. Pokoknya ada bencana alam di zaman ini ya. Tidak ada. Bagaimana Anda mengelola inventaris di setiap titik rantai pasok? Apa pernah misalnya ada barang masuk berapa, barang keluar berapa, catat di dalam buku catatan gitu ya. Lanjut ke poin B. Bagaimana permintaan pelanggan disampaikan ke pengecer lalu ke sampean? Apa pernah ada yang request apa gitu? Oh Ada? iya pernah Ya. Pernah Mulut atau misalnya ada WA atau apa? Pakai WA. Apakah ada sistem informasi yang digunakan untuk memantau stok atau memprediksi permintaan? Tidak ada. Kalau ada permintaan gitu aja dijajakan gitu ya. Seberapa sering pemasok, produsen, dan distributor berkoordinasi untuk berbagi informasi? Nah, dalam satu rangkaian mungkin jarang. Yang sering sampean ke petani pemasok sama ke pengecer. Lanjut ke poin C, aliran keuangan. Bagaimana pembayaran dilakukan antara pelanggan, pengecer, distributor, dan pemasok? Secara tunai ya. Barang dibawa dibayar. Apakah ada strategi khusus untuk mengelola arus kas dalam rantai pasok? Ya, dari masih dicatat dalam keuangan itu saja ya. Apakah ada tantangan dalam hal pembiayaan atau negosiasi harga di sepanjang rantai pasok? Apa pernah ya nyanyian? Iya pernah. Berarti negosiasi mesti ya. Negosiasi. Ya. Lanjut ubah juga identifikasi efisiensi dan efektivitas modal. Poin A, efisiensi operasional. Apakah Anda memiliki strategi untuk mengurangi biaya distribusi tanpa mengubah kualitas? Tidak ada ya, strategi ini pokok dibawa ke pasar gitu aja ya. Dijual di pasar. Ya. Poin B, efektivitas dalam memenuhi permintaan. Bagaimana Anda memastikan bahwa produk tersedia sesuai kebutuhan pelanggan? Ya dari pesanan itu tadi ya. Dari pesanan. Apakah ada mekanisme untuk merespon fluktuasi permintaan pasar? Yo kalau ada yang pesan diberikan gitu aja, berarti tidak disediakan. Bagaimana Anda menangani situasi di mana permintaan melebihi dari ekspektasi? Misal diprediksi hari ini bahwa ayam 100 ikan ternyata kurang, karena minta lebih banyak, itu gimana atasnya? Ambil ke pedagang sebelah temannya. Ambil ke teman sebelah ya. Poin C, evaluasi dan pengembangan. Bagaimana Anda mengevaluasi kinerja rantai pasok secara keseluruhan? Tidak tahu ada masalah, tidak ada ya. Apakah Anda menggunakan teknologi atau data analitik untuk meningkatkan efisiensi? Jadi upload di story WA. Ya.
Lanjut ke subbab 4, identifikasi mode transportasi yang digunakan. 1. Apa saja mode transportasi yang digunakan untuk mengangkut produk agribisnis Anda? Pakai apakah Anda menggunakan kombinasi beberapa mode transportasi, misal darat, laut? Enggak ya, ini cuma langsung darat saja sudah sampai lokasi. Lanjut ke subbab 5, faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik produk. Apakah sifat produk mudah rusak, tahan lama, atau bagaimana? Tahan lama dan lain sebagainya bisa mempengaruhi pemilihan mode transportasi ini. Kalau kelamaan rusak ya, berarti ya lanjut ya. Apakah produk Anda memerlukan penanganan khusus seperti memakai freezer? Sampean kok milih iki mergo murah apa pakai mobil tuh lebih murah apa lebih mahal dibandingkan misal sepeda motor? Kalau sepeda motor ini murah tapi bolak-balik gitu kan. Kalau pakai mobil sedikit tapi bisa sekali jalan. Apakah Anda memiliki strategi untuk mengurangi biaya transportasi? Kan biasanya misal cukup diangkut satu kali ini ya, terus tidak ada, ini kan ditata semaksimal mungkin biar bisa bawa banyak, itu aja sekali angkut ya. Lanjut ke subbab C, kecepatan dan waktu. Seberapa penting kecepatan pengiriman dalam rantai pasok produk agribisnis Anda? Ini pengirimannya maksimal kan ya rutin setiap pagi gitu kan ya. Jadi tidak sampai besok hari, jadi yo aman-aman saja ini. Bagaimana Anda memastikan produk sampai tepat waktu kepada pelanggan atau pasar? Ya, juga lebih awal. Berangkat lebih pagi ya ini ya. Bagaimana jarak dari lokasi produksi Anda kerja di rumah sampean sampai ke pasar dan atau pelanggan mempengaruhi pemilihan mode transportasi? Jarak lumayan jauh, tapi bisa diangkut sekali angkut ya. Apakah ada tantangan logistik dalam pengiriman produk? Enggak, jalannya mulus berarti. Okay. Lanjut ke subbab E, keandalan dan resiko. Bagaimana Anda mengevaluasi keandalan setiap mode transportasi? Ini pakainya cuma mobil, terus evaluasinya ini kan yo pokoknya di bawah semaksimal mungkin ya ini. Apakah Anda mempertimbangkan resiko kerusakan produk selama transportasi? Misalnya kalau yang mudah rusak ditaruh di atas, nanti yang agak keras ditaruh di bawah gitu ya. Penataan. Ya penataannya begitu. Jadi pertimbangannya begitu penataannya. Lanjut ke poin F,
sustainabilitas dan regulasi. Apakah Anda mempertimbangkan dampak lingkungan dalam memilih mode transportasi? Ya kan ini juga berdampak sama sekali. Tidak ada kan ya. Bagaimana kebijakan atau regulasi lokal pemilihan transportasi? Ini kan juga ada regulasi khusus untuk pengangkutan sayur mayur ini untuk diangkut tidak overload gitu aja ya ini. Selama tidak overload ya aman-aman saja. Lanjut ke subbab 6, evaluasi penyedia jasa transportasi. Apakah Anda menggunakan jasa transportasi internal milik sendiri atau pihak ketiga? Milik sendiri. Kalau pakai pihak ketiga. Lanjut ke subbab 7, tantangan dalam transportasi agribisnis. Apa saja tantangan utama yang Anda hadapi dalam transportasi produk agribisnis Anda? Ya, misalnya nek apa hambatan apa boten pas ngangkut produk kita yang tidak ada ya. Bagaimana Anda menangani produk yang rusak atau hilang dalam proses transportasi? Diberikan ke tetangga mungkin. Apakah ada kendala dalam infrastruktur transportasi yang mempengaruhi efisiensi distribusi? Tidak ada. Jalannya mulus semua, jadi tidak ada kendala. Lanjut ke bab 8. Teknologi dan inovasi dalam transportasi. Apakah Anda menggunakan teknologi untuk memantau atau mengelola transportasi? Tidak. Bagaimana teknologi tidak umum ini aja jawabannya tidak ditanyakan jawabannya tidak. Lanjut ke subbab 9, pengelolaan dan optimalisasi transportasi. Bagaimana Anda mengatur jadwal transportasi untuk memastikan jadwal berangkat itu sudah ditetapkan, biasanya berangkat dari rumah jam berapa, Pak? Rutin ya, setiap hari jam 1 pagi ya berangkat. Apakah Anda memiliki strategi untuk mengoptimalkan rute transportasi dan mengurangi waktu pengiriman? Nah, ini maksudnya rute yang dipilih itu rute yang paling mudah, rute yang paling dekat, atau yang gimana ini? Yang paling mudah jalan. Paling mudah jalannya gitu. Bagaimana Anda mengelola permintaan musiman atau lonjakan permintaan yang mempengaruhi transportasi? Misal ada musim-musim tertentu, misal lebaran atau apa, itu kan kadang ada yang minta kacang atau apa melonjak, itu gimana itu solusinya sampai koneksi transportasi dengan pelanggan. Bagaimana Anda memastikan produk sampai dalam kondisi baik kepada pelanggan akhir? Dan produknya sampai ini pakai HP atau sing tugas diapakan ini? Yo di dalam pemakingan dilakukan secara rapi ya, dalam penataan di mobil juga. Apakah ada kebijakan pengembalian atau kompensasi jika terjadi kerusakan selama transportasi? Misal barang yang jelek apa? Ada ya.
pelanggan dipengaruhi oleh efisiensi transportasi. Maksudnya pelanggannya apa pernah komplain begini-begini? Oh, sudah kan ya, matur suwun atas waktunya. Nggih, sami-sami. Nggih. Ya,